afirmasi. Jalur afirmasi itu kebetulan ya bagi anak yang memiliki kartu-kartu semacam tadi, KIP, KIS dan sebagainya, itu tidak jadi masalah. Kemungkinan bisa di-upload dalam bentuk foto atau scan kartunya begitu. Tapi ada juga anak yang kebetulan keterangan surat-surat keterangan itu tidak memiliki, Pak. Tetapi betul-betul anak tersebut tidak mampu. Nah, yang jadi pertanyaan, bolehkah? Tadi kan Pak Rudi mengatakan formatnya ada gitu. Bolehkah sekolah menerbitkan surat keterangan bahwa anak itu betul-betul tidak mampu? Ya, betul. Gitu. Kemudian yang terakhir, kalau mengandalkan akademik, seperti berbentuk non-akademik, piala dan sebagainya, kemudian afirmasi dengan surat keterangan, dengan akademik. Dengan akademik itu tadi kami sudah memiliki kejelasan dari Pak Rudi bahwa kalibrasi yang digunakan adalah tipe B ya, yang tipe mengandung koefisien P dan Q ya gitu ya. Betul, itu rumit sekali Pak ya gitu. Nah sekarang yang jadi masalah bagaimana andaikan nih, kebetulan SMP Cimawung tidak jadi masalah, tapi di Cimawung ada sekolah yang kebetulan belum mengadakan UN. Jadi UN-nya baru hari ini, baru tahun ini gitu. Sedangkan di sana diperlukan nilai UN rata-rata 3 tahun ke belakang. Nah bagaimana solusi untuk anak yang kebetulan seperti itu, Pak? Ini kan barangkali terlalu banyak Pak Rudi sementawis sakit bola di Cimawung di Tamide. Hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga langsung Pak Rudi. Terima kasih Pak. Ada beberapa pertanyaan akan saya coba jawab. Saya akan coba tampilkan Pak Supri, bentar Pak Dek. Ya, beliau yang memberikan dia. Iya Pak, bantu. Iya Pak. Nah, kenapa? Iya. Mau ditampilkan yang ini. Yang ini. Udah nampil. Udah tampil. Terus kata Wispa tampilan apa? Halo? Pak, biasa. Tinggal Pak. Bukan Pak ya, di dia untuk yang jalur sertifikatnya tidak ada. Ini ada di sini piagam dan foto atau video, Pak ya, video. Ini dia, piagam dan foto atau video. Tapi kalau misalkan saya lihat tentang masalah di tabel seperti Bapak lihat tadi, memang harus ada semacam surat yang menunjukkan bahwa anak tersebut merupakan anak-anak yang berasal dari apakah dia berasal mengikuti kejuaraan tadi Pak ya. Memang ini agak dilematis gitu ya. Nah nanti saya belum bisa menjawab dengan pasti Pak, karena pertanyaan yang seperti yang Bapak ajukan juga banyak terjadi pertanyaan. Nanti mudah-mudahan ini ada solusinya. Tapi kalau pada hakikatnya kalau di sini ada video dan videonya tersebut menunjukkan anak tersebut merupakan anak yang kegiatan dan sebagainya, tentu saja mungkin harapan saya juga bisa diperhitungkan. Tapi nanti mungkin akan kita coba diskusikan lebih jauh tentang yang pembuat kebijakan. Sementara itu saja dulu yang bisa saya jawab. Karena di sini ada video Pak ya. Iya siap. Termasuk keterangan dari kami mungkin Pak ya. Surat keterangan tentu saja. Bapak yang jauh lebih tahu tentang aktivitas anak tersebut, gitu ya, yang tahu persis. Termasuk tadi tentang miskin tadi Pak ya, yang miskin atau yang ekonomi tidak mampu. Saya lihat di di Juknis Pak, di Juknis. Nanti saya juga akan share ke Bapak. Juknis ini kebetulan formatnya juga format PDF.
saya akan bagikan. Di Juknis itu ada format-format Pak, di mana di dalam format tersebut ada format surat keterangan dari sekolah yang menyatakan anak tersebut tidak mampu. Jadi bukan dari kelurahan Pak, dari sekolah asal gitu ya. Nah tentu saja Bapak Kepala Sekolah harus mencantumkan ada kop suratnya, kemudian ada stempel sekolahnya di atas materai dan sebagainya yang menjamin bahwa anak tersebut betul-betul memang dari keluarga ekonomi tidak mampu. Karena formatnya ada di dalam Juknis yang semuanya ada. Nanti akan share ke Bapak Juknisnya dan Bapak bisa pelajari itu semua masuk yang tadi gitu Pak. Jadi kalau anak tersebut tidak memiliki KIP, tidak memiliki yang lain, kartu Indonesia Sehat dan lain sebagainya, cukup dengan ini, dokumen ini. Kemudian setelah Bapak buatkan, Bapak yakin anak tersebut nanti silakan di-scan dan di-upload. Tentu saja seperti itu Pak. Siap. Itu kalau tidak salah yang ditanyakan Bapak ya? Iya. Jadi yang terlewat? Untuk sekolah yang kebetulan tidak memiliki rata-rata UN 3 tahun. Kebetulan di Cimaung ada Pak, sekolah yang seperti itu. Maksudnya negeri Pak? Iya, negeri. Bukan negeri, bukan negeri swasta, tapi swasta. Baru. Ya. Ini baru temuan Pak. Iya, baru sekarang. Oke, saya catat Pak ya, mungkin Bu Yeni juga bisa mencatatkan bagaimana kalau 3 tahun, apakah cukup 1 tahun saja atau 2 tahun saja sesuai dengan UN-nya kemudian dirata-ratakan. Nah kebetulan UN-nya baru kalau terjadi UN-nya baru mau sekarang, karena baru mau terjadi sekarang, UN-nya. muncul ya. Nah, ya, berarti lulusan anaknya gimana gitu? Ya. Nah, oke. Nah ini saya juga baru tahu, Pak Pandang. Mungkin Bu Yeni bisa tolong menjawabkan saya atau bagaimana? Karena di dalam ini saya tidak punya Bu. Ya, Pak. Saya juga baru dengar sih soalnya. Baru ya. Itu mungkin jadi masukan juga Bu Yen sama Bu Atin, tolong disampaikan bagaimana mengatasi yang demikian. Sekolah mana Pak kalau boleh saya tahu Pak? Di Cimaung itu ada sekolah Fitrah Insani Pak. Kebetulan mau nginduk ke Cimaung gitu, ke SMP Cimaung UN-nya itu, tapi tidak jadi sih sebenarnya karena tidak dibatalkan. Artinya UN-nya tidak ada. Gitu ya Pak ya? Ya rata-ratanya belum ada kan, baru sekarang. Ya. Kalau misalkan sudah dirata-ratakan nilai raport, plusnya plus berapa gitu ya Pak ya? Itu ya? Begitu. Kayak jangan dibagikan pangitannya. Gimana Pak? Mohon pangitan upami dijumlahkan etana unggul enak Mohon itu. Mohon itu Pak. Mohon. Pangitan Bu Yeni satu masukan, satu catatan yang disampaikan ke Dinas Provinsi bagaimana cara mengatasi sekolah namanya SMP Fitrah Insani di Cimaung yang belum pernah mengadakan UN sama sekali, atau dengan kata lain tidak ada nilai UN-nya, sehingga yang bersangkutan apabila mengikuti kegiatan lewat jalur prestasi akademik tentu saja akan kalah gitu Pak. Ini gitu Bu ya? Ya. Itu Pak catatannya mungkin. Untuk sementara mungkin cukup Pak. Iya, siap. Nuhun Pak, mangga sami-sami Pak. Nah. Baik, Bapak Ibu. Mungkin ada yang bertanya lagi, silakan. Iya Pak, gitu. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Pak. Namanya. Halo, Assalamualaikum. Akan nama. Oh ya. Mangga Ibu. Saya Ibu Ita dari orang tua siswa SMP Banjaran. Sampai Banjaran? Ya. Mangga Bu Ita. Ini Pak, untuk yang jadwal persiapan PPBD itu di poin kedua itu kan pembagian akun kepada siswa itu tanggal 14. Betul. Itu gimana ya Pak? Soalnya belum ada. Halo. Belum ada Bu ya? Iya, betul. Belum ada. Itu kan di jadwalnya di situ kan tanggal 14 Mei ya Pak ya? Betul. Ya.
Sementara ke anak siswa itu belum ada, Pak. Belum ada, Bu ya. Oke. Iya, betul. Saya belum bisa menjawab karena Pak Supri sudah tahu? Sebentar, nanti teman saya bagian IT yang akan menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Hubungan ya anak tadi atau siswa yang mau masuk harus punya akun. Akunnya itu dari SMP asal. Ya. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa menanyakan ke sekolah SMP-nya untuk meminta akun. Dan kewajiban kemarin kita kan sudah koordinasi dengan SMP, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten, ya. Sudah kolaborasi untuk menerima siswa baru. Kita tuh istilahnya kolaborasi. Jadi 13 sampai 30 itu adalah jadwal kolaborasi. 13 sampai 50 itu adalah jadwal. Setelah nilai dimasukkan, maka SMP akan memasukkan akun terhadap nilai dimasukkannya. Maka SMP akan nilai dari data lahirnya diupload semuanya. Tapi sebelumnya itu tidak bisa karena si rapor sudah lengkap dan sebagainya. Jadi kita tunggu karena nanti si rapor selesai. Jadi kita upload semua nilai sampai tanggal 30. Selesai. Nah, nanti upload semua nilai sampai tanggal 30. Boleh ya, Pak ya? Satu atau seterusnya SMP akan memberikan itu dulu SMP jawaban dari saya. Uploadnya siapa? Oh iya. Bisa saya tambahkan sedikit? Pak Nang masih connect? Siapa? Pak Rudi, Bagaimana dengan SMP Cimaung? Apakah sudah membagikan akun ke siswanya? Akunnya sudah kami bagikan, di-share, kemudian passwordnya juga dibagikan bagi mereka yang kebetulan ingin melanjutkan. Namun ketika login di sana, fasilitasnya baru raport dan data pribadi dan nilai raport. Yang lainnya belum ada, Pak. Misalkan bagian uploading bagian upload file itu belum ada. Jadi yang ada fiturnya hanya 2, di biodata dan nilai raport. Itu saja, Pak. Ya, makasih Pak Nang. Dari SMP yang lain, Ya. SMP 1 misalkan? Ya. Bu Dinar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bapak, saya dari SMP Negeri 1 Banjaran. Ya. Kebetulan orang tua memang sudah ada yang minta akun. Kita udah siapkan ketika kemarin sosialisasi dengan wilayah data. Kebetulan kami di SMP 1 Banjaran, nanti pembagian akunnya akan oleh wali kelasnya masing-masing, Pak. Jadi akan membagikannya biar tidak terlalu padat. Tidak semua wali kelas siap untuk itu, disiapkan dulu satu kelas, satu tim IT. Insya Allah setelah kita konfirm dengan SMA Negeri 1 Banjaran, kita insya Allah nanti dibagikan akunnya. Kemudian sekarang operator lagi menyiapkan segala sesuatunya yang memang akan dijadikan persyaratan pendaftaran. Nah, jadi kami memang belum dibagikan. Insya Allah setelah ini akunnya akan dibagikan oleh wali kelasnya masing-masing. Itu Pak mungkin untuk sekedar informasi biar Ibu tadi mendapatkan kepastian. Rencananya dari SMP Banjaran akan membagikan akun kapan, Bu? Membagikan akun ya nanti oleh wali kelasnya masing-masing. Jadi satu kelas dipegang oleh satu username. Jadi yang bertanggung jawab langsung wali kelas, oleh wali kelasnya. Oleh wali kelas. Sekitar tanggal berapa, Bu, kalau boleh tahu? Ya, apa, Bu? Via apa, Bu? Mohon maaf, nanti dibagikannya untuk akunnya dari wali kelasnya. Oh,
Oh iya, 2 hari ke depan Bu, hari ini kita ikut dulu dengan SMA Banjaran 1, kemudian besok sekolah menunjuk siapa yang megang tiap kelas. Nah setelah ada tugas per masing-masing kelas, nanti langsung dibagikan, di-share ke WA grup kelasnya masing-masing Bu. Oh di grup WhatsApp Bu ya? Kelas. Iya. Oh iya. Terima kasih. Kelas ada WA grup kelasnya kan ada Bu, dari 9A sampai 9K. Nah nanti di SMP 1 Banjaran ada yang megang 1 orang untuk segala kepentingannya. Ya. Ya, terima kasih Bu. Ya, mangga Bu, sami-sami. Dari saya cukup Pak Rudi, terima kasih. Sama-sama. Silakan Pak Ais. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk ini yang masalah akun tadi ya, akun untuk SMP dari SMP ke siswa mempunyai akun. Nah untuk sekarang itu belum buka jalur pendaftarannya, sehingga di web pendaftaran siswa atau sekolah itu baru ada biodata, dan emang itu disiapkan biodata itu untuk sekolah asal menginput data siswa dan nilai baru itu. Nah sementara itu daftar, nah itu belum dibuka jalurnya ya, jadi belum bisa diklik gitu ya. Nah, gitu. Jadi walaupun akunnya sudah punya, tapi kita tidak bisa mendaftarkan siswa karena konten akunnya belum diaktifkan. Oke, itu masalah akun ya. Kemudian untuk tadi saya menjawab Pak Nang, ada pertanyaan bahwa ada sekolah yang nilai rata-rata UN-nya tidak ada. Ya. Bagaimana caranya? Nah, itu salah satu resiko ya. Berarti nilai rata-ratanya itu nol. Dia tidak punya. Karena persyaratan di rumus itu rata-rata nilai N 3 tahun. Nah, kenapa demikian? Ya kan? Rata-rata UN 3 tahun itu untuk menentukan indeks sekolah. Betul. Untuk menentukan indeks sekolah. Dengan ngambil rata-rata UN 3 tahun itu bisa kelihatan, kita bisa kelihatan mana sekolah yang punya komitmen tinggi terhadap pengetahuan anak dan yang tidak gitu. Nanti akan dibandingkan dengan rapot yang diterima oleh dibuat oleh sekolah itu. Nah, itu kebijakan dari pembuat rumus Pak ya. Jadi bagaimana kalau sekolahnya tidak punya nilai rata-rata? Nah, emang itu risiko sekolah yang baru lahir gitu ya. Nah nanti juga kalau nanti ke depan bagaimana tidak ada UN, ada ya standar untuk pengambilan nilai sekolah ya. Oke. Maka siap. Tambahkan itu. Rodi. Halo. Yo, Mangga. Waalaikumsalam. Mangga, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan. Terima kasih untuk kesabarannya Pak ya. Ya, yang pertama tadi pertanyaannya hampir dengan yang pertama tadi tentang akun yang belum kami miliki. Yang pertama tadi sudah terjawab. Kemudian yang kedua, ini yang kami tanyakan adalah surat tanggung jawab mutlak orang tua. Ini juga saya tadi banyak banyak yang menanyakan betulnya formatnya seperti apa dan dikeluarkannya dari mana itu Pak barangkali. Ya, itu aja dulu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bori, kenapa? Meminta dari SMP yang
Maaf Pak, kursinya nggak keluar. Boleh. Suaranya keluar nggak itu baru? Misalkan Bapak membutuhkan, silakan nanti menghubungi sekolah kami atau kami akan mendistribusikan ke sekolah-sekolah yang ada di lingkungan Kecamatan Banjaran untuk mendapatkan format tersebut. Cuma 1 lembar, Pak. Maaf, tidak keluar Pak. Maaf sekali lagi. Mohon diulang penjelasan Pak. Ya, sebentar. Tidak keluar. Bapak sebentar ya. Untuk pertanggungjawaban nanti akan kami share dan nanti Bapak langsung bisa download. ya. Jadi Bapak nanti akan saya share melalui akun yang sama Banjaran ya. Nanti Bapak bisa langsung ambil perjalanan itu. Situ. ya. Nanti Bapak jangan dulu keluar dari ternyata saya ke salah satu grup di SMP ya. Jadi bisa langsung di situ ngambilnya. Oke, itu untuk pertanggungjawaban kita. Bangga, kami sekian. Nah, sudah jelas Pak ya. Nanti Pak Supri di sini akan men-share surat pertanggungjawaban mutlak ke SMP ya Pak Supri ya? Iya kayaknya. Oke, sampai. Nah, nanti Bapak tinggal mendownloadnya gitu ya. Mungkin seperti itu Pak. Ya, silakan ada pertanyaan untuk yang lain. Halo, selamat siang. Siang. Pak. Iya, saya orang tua siswa minta. Iya, Mangga. Saya orang tua siswa, Pak. Iya, Mangga. Tadi saya masuknya ketinggalan. Iya. Mau tanya nih, Pak. Kalau zonasi untuk SMA 1 Banjaran itu kecamatannya mana aja? Silakan, Pak. Baik, zonasi untuk pengertian zonasi dulu Pak ya. Yang disebut dengan zonasi itu intinya kata orang Sunda mah pacakat-cakat bumi ke sekolah gitu Pak ya. Pacakat-cakat bumi ke sekolah. Artinya siapa yang paling dekat itulah yang memiliki kesempatan untuk diterima begitu Pak. Nah, jadi dari wilayah mana saja ya sepanjang itu kuotanya yang 50% belum terisi, bisa dari wilayah mana saja. Sekalipun misalkan dari Pangalengan juga bisa saja. Cuman pengalaman menunjukkan bahwa untuk tahun 2018 tempoh hari untuk zonasi kami hanya sekitar setengah kilo Pak, 400 sekian, 400 meter sekian gitu. Itu zonasi sudah terpenuhi. Kemudian tahun kemarin, di mana zonasi lebih luas lagi, itu juga hanya mencapai sekitar wilayah Sindang Panon dan sekitarnya gitu ya. Nah itu ya kira-kira Pak. Jadi zonasi nampaknya hanya diperuntukkan untuk siswa-siswa yang berada di sekitar lokasi SMA. Kalau kita ya SMA Banjaran. Ya, kami tahu seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Nang dari Cimaung, kemudian Cangkuang, Arjasari, Pamengpeuk, itu sekolah-sekolah yang tidak memiliki SMA, Pak. Nah, seperti Pamengpeuk ke Balai Endah jauh, ke Banjaran juga sami, gitu ya. Sehingga mereka sangat dirugikan dengan sistem zonasi. Demikian juga dengan Cangkuang, Cimaung dan Arjasari. Nah, Arjasari ini memiliki SMK. Ya, anak-anak dari Arjasari kesempatannya untuk masuk secara zonasi juga sulit pada kami. Nah, oleh karena itu, jadi prinsip zonasi adalah pacaket-caket bumi, gitu ya. Semakin dekat rumah dengan sekolah kami,
bagaimana cara mengukur cacat-cacat bumi tadi? Ada satu aplikasi yang namanya elokasi, gitu ya Pak Supri? Elokasi ya? Ya, kita batas. Namanya elokasi. Nah sekarang Pak Supri akan menjelaskan bagaimana teknik menentukan jarak gitu ya dari rumah ke sekolah, ya dalam hal ini ke SMA di Banjaran, menggunakan aplikasi namanya e-lokasi. Silakan Pak Supri. Jadi ya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu, kita mengikuti penentuan zona ya. Untuk zona yang ada beberapa tempat yang merasa di daerah kiri, contoh Cimaung, itu kan SMA, ada mana dan sebagainya. Nah itu jadi di sisi lain memang ada kekurangan ketidakadilan dari sisi zonasi ini. Nah itu bagaimana lagi? Ini adalah sistem pemerintah yang harus kita terima. Oke Bapak dan Ibu, untuk menentukan zona, kebetulan saya sudah ada simulasi di sini. Nah, Bapak Ibu, ini adalah pendaftaran siswa ya. Nah, ini adalah ini akun sekolah kita. Nah, ini kuota yang dimiliki SMA Banjaran, Bapak Ibu ya, yang kemarin diterapkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Cuman tadi Bapak Kepala Sekolah menerapkan 12 kuota, 12 rombol, satu rombol 36. Siswa yang tidak baik di SMA Banjaran itu diperkirakan 11 orang. Ya. Kemudian jadi totalnya 421 dibagi dengan zonasi ya murni itu hanya membutuhkan jarak itu 200 orang, kemudian untuk ABK 9 orang, KTM itu 84 orang, kemudian perpindahan orang tua atau tugas lainnya itu 8 orang, kemudian jalur anak itu 13 orang, dan kemudian yang terakhir adalah jalur prestasi 105 orang, prestasi akademis 80 orang, itu cukup lumayan ya, agak banyak. Kemudian prestasi olahraga, lomba dan kejuaraan lainnya hanya 25 gitu ya. Jadi yang punya prestasi akademis ya ada untuk daerah Cimaung, Harjasari yang cukup jauh. Ya, mudah-mudahan dengan 80 orang, 80 siswa yang kami sediakan itu bisa ya menampung siswa-siswi dari sekolah lain yang prestasinya cukup bagus gitu ya. Itu kesempatan. Itu yang bisa kami lakukan untuk menjaring prestasi hanya di jalur ini gitu Pak. Ya, itu. Nah, kemudian untuk webnya Bapak dan Ibu, sebentar saya tuh misalnya masuk. Pendaftar
Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah pendaftaran. Ini pendaftar Hobinya ya. Taruhlah. pendaftar. Mana sih akun pendaftar? Kalau yang tadi Pak, yang ilokasi Gimana? itu gimana? Yang ilokasi tadi ilokasi. Untuk Elokasi. Format, bentar Pak, di sini ada. Oke, nah ini Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah akun pendaftar untuk siswa atau untuk SMP yang akan mendaftarkan siswanya ke SMA atau ke SMK atau ke SLB. Kita gunakan ppdb.disdik.jabarprov.go.id. Kemudian kita login. Pada saat login, ya, kita akan masuk ke username dan password. Username dan password ini untuk para siswa didapat dari sekolahnya masing-masing. Ya, tinggal tunggu sekarang karena proses sekolah belum selesai mengupload nilai dan web pendaftaran belum dibuka, gitu ya. Nah, sehingga siswa setelah dapat akun dia akan masuk ke menu bio data dan report. Nah, kemudian ada menu pendaftaran. Menu pendaftaran sampai saat ini belum dibuka. Ya, belum dibuka menu pendaftaran. Itu kebijakan dinas, ya, mungkin masih persiapan dan sebagainya, sehingga kami tidak bisa mensimulasikan menu pendaftaran. Yang ada hanya biodata siswa dan rapot. Kemudian biodata siswa itu ada yang download, ada yang bisa dirubah. Nah, sesuai dengan nicknya. Kalau nicknya itu tidak bisa dirubah, yang bisa dirubah hanya alamat, misalkan RT RW bisa dirubah. Kalau kecamatan, kota, provinsi tidak bisa dirubah. Itu sesuai dengan KTP. Nah, kemudian pada saat biodata kita diperintahkan untuk mengisi koordinat, ya, koordinat. Nah, untuk mengisi koordinat Bapak dan Ibu bisa gunakan Google Map, ya, langsung diklik aja. Oke, masuk ke Google Map. Nah, di sini akan bisa Bapak dan Ibu menentukan jarak atau lokasi Bapak atau koordinat, ya. Koordinat Bapak Ibu di Google Map. Ya. Nah, biasanya saya menggunakan mode satelit, karena mode satelit itu lebih detail daripada map, ya. Nah, ini Bapak dan Ibu misalkan rumah saya itu di Kamasan, ya, kita klik Kamasan, ya, Kamasan Kabupaten Bandung di sini. Nanti, nah, kita maju ke daerah Kamasan. Nah, daerah Kamasan di mana? Nah, kita zoom saja, kita besar dengan cara scroll, ya, misalkan saya di sini. Saya klik di sini satu kali, maka muncul. Mohon Pak, yang tidak berkepentingan jangan bicara dulu Pak, suaranya agak kacau Pak. Yuk, mangga, sedap. Bapak Ibu yang punten di, ya, di sini mode senyap.
Mode senyumnya diaktifkan supaya tidak feedback ya. Nah, Bapak Ibu, tadi kan kita sudah masuk ke nah, sini diklik 2 kali aja. Akan mendapatkan koordinat ya. Nah, koordinat ini kita klik kanan, copy kanan. Ini adalah koordinat Bapak dan Ibu, yang ininya yang bawahnya kita copy dan masukkan ke pendaftaran tadi. Ke sini dimasukkan ya. Klik kanan, pasti di sini Bapak dan Ibu. Nah, itu untuk menentukan koordinat. Adapun untuk tadi elokasi untuk menentukan titik koordinat SMP Banjaran Bapak dan Ibu ya. Nah, kenapa Supri? Ya, mangga. Punten Mas Supri, upami di copy nu eta nya nutuju berapa kesananya angka-angka yang itu kalau di copy itu tidak ada minusnya Pak Supri. Yang ini Pak, yang bawah. Iya, ya kalau di copy tidak ada minusnya ya. Ada. Nah, kadang-kadang ya ini hanya memberikan saran pada orang tua yang kebetulan ya. Iya, betul. Kadang-kadang si minusnya tidak dibawa. Jadi ada di lautan samudra gitu. Dan minusnya terdekat canak tak Pak Billy. Ya, siap. Nuhun Pak. Nuhun mana? Yo, mangga. Ini juga kebetulan kemarin juga kami menemukan beberapa kasus anak itu entah lokasinya tidak ditemukan gitu ya, sampai ratusan ribu kilo dari Banjaran. Nah, kenapa? Karena tadi minusnya terlewatkan. Ya, gitu ya. Jadi untuk Bapak dan Ibu, untuk orang tua siswa atau SMP, operator SMP yang membantu siswa memasukkan ke SMA, tolong dicek ulang, gitu ya. Dicek caranya copy ini kita masukkan ke sini ya, kita masukkan koordinatnya ke sini, kemudian kita enter. Nah, itu tepatnya di mana ya. Oke, itu untuk cek lokasi. Nah, ini untuk mohon izin Pak, mohon punten agak interupsi. Untuk penentuan apakah siswa yang bersangkutan itu zonasinya jaraknya radius sekian dari sekolah SMA 1 Banjaran, apakah dilihat dari isiannya tadi Pak? Tidak Pak. Nah, Bapak kita hanya siswa hanya memasukkan koordinat tempat tinggal atau orang tua tempat tinggal. Adapun koordinat SMA 1 Banjaran itu sudah ditentukan Pak. Nah, ini koordinat SMA 1. Nah, ini sudah jadi bukan koordinat SMA 1. Jadi penentuan apakah siswa itu zonasinya masuk atau karena ini di ranking ya Pak? Iya, betul. Mana zonasi yang paling dekat? Apakah dari isiannya tadi Pak atau bukan? Soalnya kalau dari isiannya tadi, saya khawatir nanti akan sembarangan ngasih titik koordinat mana yang dipilih yang paling dekat dengan sekolah Pak. Bukan dari kartu keluarga Pak Bri. Bukan dari kartu keluarga. Kartu keluarga. Ya. Bapak dan Ibu, gini, penentuan koordinat itu nanti jarak bisa aja Pak ya. Anak yang berdampingan di rumahnya si A diterima dan si B tidak diterima, itu terjadi. Kenapa? Karena tadi si A koordinatnya ke si B lebih jauh walaupun harusnya 1 meter jaraknya, gitu Pak. Jadi kalau penentuannya berarti tergantung dari isian tadi Pak ya. Nah kalau tergantung dari isian tadi Pak, sebenarnya tadi bisa diisi oleh sembarangan titik Pak. Jadi bisa saja kalau misalkan orang tersebut atau siswa tersebut rumahnya jauh, dia tinggal milih aja di Google Map itu titik lokasi yang paling dekat dengan sekolah.
Sehingga tinggal copy paste, dimasukkan ke isian yang tadi, Pak. Betul. Saya kira kalau mengandalkan dari isian tadi tidak ini, Pak, tidak objektif gitu. Karena bisa sembarangan ngisi, Pak. Itu, Pak. Betul. Dan ini adalah kelemahan, ya. Jadi biasa aja. Saya rumahnya di Soreang misalkan, ambilnya di sisa keluar biasa wae. Itu, Pak, betul. Ya. Pak Supri Namihan. Ya, silakan dengan data siswa yang ada di KTP-nya, gitu Pak. Ya. Oh, berarti di cross check dengan kartu keluarga mungkin Pak ya? Betul. Silakan Pak. Kalau bayar Namihan. Anu bade Namihan. Sok, mangga. Atur nuhun Pak. Kanggo objektivitas koordinat upami di Cimaung di abdi pengalaman yang berbagi kawan sanes bilih. Kararesan di Cimaung mas sadayana siswa tos gaduh titik koordinat bumina masing-masing anu diupload ke Dapodik. Itu bukan tembak menembak, betul-betul real bahwa anak itu letaknya di koordinat itu. Nah, sekolah berhak untuk memvalidasi data tersebut. Karena memang nanti di PPDB itu sekolah harus memvalidasi data kan. Betul. Nah, jadi bukan tidak mungkin, kecil kemungkinan orang tua yang memanipulasi data tersebut manakala sekolah asal SMP atau MTS mengontrol. Artinya sebelum valid dia tidak akan memvalidasi gitu. Jadi Cimaung tetap objektivitas untuk koordinat itu insya Allah akan tepat Pak. Jadi kalau Bapak Panitia ingin agak memperkecil manipulasi data tersebut, kemungkinan kepanitiaan itu harus betul-betul kerjasama dengan sekolah. Artinya Dapodiknya betul-betul dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena sekolah itu tidak lepas daripada pendaftaran setiap anak tersebut, seperti terjadi pada sertifikat kan yang memvalidasi itu adalah sekolah. Jadi kalau dilepas begitu saja orang tua atau siswa yang mengupload sertifikat, kemungkinan akan terjadi manipulasi kalau tidak ada validasi di sekolah. Begitupun tadi koordinat, jadi bisa saja terjadi seperti itu. Misalnya tadi orang yang tinggal di kawasannya agak jauh dari sekolah, dalam satu RW satu RT bisa mengukur lebih pendek ke sekolah gitu. Kalau tidak dikontrol oleh sekolah asal itu bisa terjadi Pak. Terima kasih Pak. Enggak. Oke, terima kasih atas sharingnya ya. Nah itu Bapak dan Ibu, jadi terima kasih Bapak ya. Tentang ada jurnasi di Dapodik ya. Emang Bapak dan Ibu orang tua sekalian ya. Jadi anak-anak itu oleh operator Dapodik sudah ditentukan lokasinya, ya gitu, titiknya. Ya. Jadi untuk manipulasi orang tua kecil kemungkinan karena apa? Ini validasi ada dua sekolah, satu sekolah asal, kemudian sekolah yang akan dituju. Nah itu validasinya disinkronkan dengan halaman satu KTP dan dua data Dapodik. Terima kasih. Itu Pak untuk menjawab bila ada kesalahpahaman yang manipulasi. Maka Benar benar. Mangga. Semisal nih Pak. Bapak dan Ibu sekalian, kalau tidak ada pertanyaan lagi, masih ada Pak. Kemarin kan hasil dari tadi yang diutarakan sama Bapak Kepala Sekolah atau siapa gitu ya. Untuk tahun-tahun kemarin memang zonasi siswa-siswa yang masuk kategori zonasi itu
yang masuk itu yang mungkin radiusnya nggak terlalu panjang, Pak ya. Nah, mohon masukan Pak atau saran Pak. Saya kebetulan di Sidang Panon Pak, Kecamatan Banjaran. Itu menurut pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya, perkiraan kemungkinan nih, walaupun memang kan itu susah diprediksi Pak ya, tapi melihat dari tahun-tahun sebelumnya, kemungkinan besar masuk dari sisi kategori zonasi itu gimana Pak? Oke Pak, ya. Saya jawab ini sekali Pak, kami tidak bisa memprediksi radius berapa dari Banjaran yang bisa diterima, gitu, ya. Kalau kemarin itu 900 meter Pak, ya kurang lebih 900 meter, siswanya bisa masuk ya. Tapi sekarang kita tidak tahu ya. Ring 1 misalkan ring 1 itu radiusnya 500 meter. Nah, kita tidak tahu jumlah siswa, jumlah masyarakat yang usia SMA yang akan masuk ke SMA Banjaran berapa orang gitu. Kita tidak bisa memprediksi seperti itu ya. Walaupun misalkan Bapak rumahnya di Sinang Panon cukup dekat ke Banjaran, misalnya ke SMA Banjaran. Nah, kami juga tidak bisa memprediksi apakah Sinang Panon aman dari zonasi untuk masuk ke Banjaran atau tidak. Kami tidak tahu karena kami tidak bisa atau tidak punya data siswa SMA atau usia SMA yang akan masuk ke SMA Banjaran di sekitar SMA Banjaran gitu. Itu Pak jawabannya Pak. Ya, makasih Pak. Saya tambahkan sedikit Bapak. Ini sebagai pengalaman saja. 2 tahun yang lalu, di mana penerapan zonasi hanya berapa persen ya Pak Upri? Itu hanya radius 400 ya. 400 meter. Kemudian setelah diperluas jadi 90%, ya hampir sekitar 900 meter Pak. Sekarang turun lagi 50%. Artinya kalau berdasarkan pengalaman pastinya kurang dari 900 meter, gitu Pak. Kalau misalkan datanya semacam itu. Nah, itu hanya perkiraan, tapi kan kita juga tidak tahu berapa banyak siswa usia SMA dari SMP yang akan masuk ke Banjaran. Kalau usianya jumlahnya sedikit, ya bisa radiusnya bisa semakin lebar. Tapi kalau misalkan banyak, ya sudah habis di lingkungan sekitar yang berdekatan dengan Banjaran. 2 tahun yang lalu sekitar 400 meter, tahun kemarin sekitar 900 meter, karena 90% ya Pak ya kemarin mah. Sekarang 50%. Mungkin kalau berdasarkan data ya kurang dari 900 meter. Kira-kira seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Untuk memastikan Pak, tadi kan masalah lokasi memang kalau lihat dari aplikasi yang tadi pendaftaran tidak keluar gitu ya bahwa titik koordinat yang kita tempatin itu jaraknya sekian. Jadi di aplikasi nggak ada ya. Tapi mungkin bisa mengandalkan dari Google Map mungkin Pak ya. Jadi jarak dari SMA 1 Banjaran ke rumah kita itu berapa gitu radiusnya. Ini untuk menentukan pilihan kita Pak, apakah akan masuk ke SMA 1 Banjaran atau bukan gitu. Kan ditentukan dari radius itu Pak. Betul. Terima kasih Pak. Terima kasih Supri. Tidak ada penjelasannya. Oke. Oke Bapak ya. Untuk memprediksi begini sifatnya tidak ini Bapak bisa masuk aja ke Google Map ya seperti tadi. Bentar saya kontennya. Ini yang saya simulasikan ya, kalau Bapak misalkan mau mengukur jarak, tapi jarak itu belum tentu bisa diterima gitu ya. SMAN 1 Banjaran.
Nah, ini koordinat SMP 1 Banjaran Pak yang warna merah ya. Nah, Bu, baru lihat gambarnya. Oke. Nah, misalkan saya akan menentukan titik tempat. Contoh Sindang Panon tadi. Nah, Sindang Panon. Nah, Sindang Panon tadi betul ya. Sindang Panon. Iya. Nah, ini Sindang Panon namanya. Ya, Sindang Panon. Misalkan kedai Alfa ya, Pak. Klik di sini. Nah, klik kanan Pak. Di GPI Pak, di Gria Permata Indah. Oke, Gria Permata Indah berarti kan di banyak. Jalan Sindang Panon di sini Pak. Kliknya ini apa ya? Ini. Ya perumahan Mbak, perumahan. Oke. Apa aja ini ya? Iya betul. Ukur jarak ini. Ukur jarak. Klik. Nah, kita klik aja sini. Ukur jarak, kita tarik aja Bapak. Mana Pak SMA Banjaran? Kita ambil SMA Banjaran. Nah ini Pak, jarak Bapak 1,19 km Pak. Nah, itu jarak dari yang tadi ya, yang tadi belum dari rumah Bapak itu belum ya. Caranya seperti tadi Pak, ya diklik, klik kanan ini ya ada ukur jarak gitu ya. Nah, saya hapus dulu ya Pak ya, hapus ukur jarak. Nah Bapak klik di sini, nah, klik ukur jarak, dapat posisi, klik aja sama Banjarannya Pak. Itu perkiraan ya, perkiraan jarak dari rumah Bapak yang itu bisa lebih bisa berkurang gitu jarak ya, tergantung dari penentuan titik koordinat SMA Banjaran nantinya ya. Oke Pak, mangga ada lagi? Sudah Pak terjawab jelas untuk memprediksi gitu ya? Sudah Pak, udah terjawab. Cuman jadi ini ya peluangnya gitu ya. Kalau tahun-tahun kemarin 500 meter sama dengan kemarin 500 meter kurang. Ya, ya. Kalau lihat kondisi saya rumahnya sekitar 1 km lebih ya. Iya, betul Pak. Itu ya. Nah, itu Pak Kumade itu enak terus keadaannya, jadi kami juga tidak bisa berbuat apa-apa ya. Cuman tadi ada Pak, kalau punya anak Bapak punya prestasi di akademis dan sebagainya, itu bisa bersaing di 80 siswa tadi Pak ya. Oke, mangga nu sanesna bila ada pertanyaan lagi ya sebelum kami tutup ya. Karena waktunya sudah hampir 1 jam lebih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mangga. Maaf Pak, kalau untuk pendaftaran ini mengenai pendaftaran lagi itu diharuskan dari SMP apa dari bisa mandiri Pak? Biasa mandiri Bu. Oh biasa mandiri. Oke ya. Jadi prinsipnya SMP hanya membantu pendaftaran ya. Nah, alhamdulillah kalau ada SMP yang mau membantu siswanya. Nah, pada prinsipnya itu pendaftaran itu bersifat mandiri atau online gitu ya. Nah, kalau mandiri silakan Ibu mungkin tanya-tanya pada teman-teman atau saudara yang sudah punya pengalaman di media internet gitu ya. Terus ada pendampingnya Bu ya, supaya aman gitu. Kalau salah klik nanti salah. Maaf Pak, kalau misalnya upload yang kayak dokumen-dokumen gitu juga sama Pak, mandiri juga. Sama mandiri Bu ya, mandiri gitu ya, kecuali rapot yang diisikan oleh sekolah dan Bapak Ibu nanti masuk ke biodata dan silakan diperiksa rapot itu bilih aya kalepatan dari operator ya.
Kalau sudah ada terjadi kesalahan, ibu segera lapor ke sekolah, karena sekolah yang bisa memperbaiki nilai rapot itu, ya. Ada kesalahan ketik misalkan, ya. Oke. Oh iya. Mangga. Pak. Ini Pak. Nuhun Pak. Mangga, Assalamualaikum. sami-sami. Wes, halah, nih, nangis ya. Sama SLB nggak surang ya nggak jual sama bahasa. Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian, sudah ada surat pertanggungjawaban mutlak. Apabila data-data yang diberikan dimasukkan tidak sesuai, maka itu akan jadi masalah ya secara hukum tentunya. Karena itu hati-hatilah di dalam melakukan pemasukan data. Jangan mencoba mengakali, karena sistem nantinya juga bisa membaca apabila data-data yang dimasukkan tidak benar, tidak ada verifikasi data. Intinya itu. Jadi mudah-mudahan tahun sekarang PPDB jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Itu harapan kami. Suaranya tidak keluar, Pak Rudi, punten. Suaranya tidak keluar. Pak Rudi. Pak Rudi Ulang, kamu buka dibuka. Hilap, pengen hilap, mangga atasnya. Ya, sob. Gimana jelas? Jelas Pak? Saya tambahkan begini. Baik. Untuk pendaftar baik jalur mandiri maupun jalur yang dibantu oleh sekolah. Kenapa dibantu oleh sekolah? Kan tidak semua calon orang tua siswa bisa menggunakan internet atau ada hal-hal yang lain kendala. Hanya dibantu oleh sekolah. Nah, kalau misalkan untuk yang mandiri ya itu sangat baik sekali, dengan catatan data yang diberikan, data yang diupload adalah data yang betul, gitu ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian, semua calon orang tua siswa di situ kan membuat semacam surat pertanggungjawaban mutlak. Nah, surat pertanggungjawaban mutlak itu isinya apabila memasukkan data yang tidak sesuai atau yang dibuat-buat untuk mengakali dan lain sebagainya, dan kebetulan akhirnya nanti ketahuan, kan resikonya jadi masalah gitu. Oleh karena itu kita berharap tahun sekarang dengan informasi yang tadi datang dari Pak Andang yang ada di SMP sudah memiliki data lokasi rumahnya gitu ya, lokasi rumahnya, sehingga begitu kita mengecek sumber datanya misalkan tidak sesuai dengan yang disampaikan, maka itu merupakan satu pelanggaran, dan tentu saja yang bersangkutan selain akan didiskualifikasi dari kegiatan PPDB ini, mungkin ada hal-hal yang lain yang berkaitan dengan masalah hukum. Jadi kita sama-sama saling mengawasi, karena pada prinsipnya kan ini prinsip daripada PPDB itu bersifat akuntabel. Jadi terbuka lah gitu ya, sehingga masyarakat tahu, guru-gurunya tahu, wali kelas, pihak sekolah, sehingga semuanya merasa aman dan adil. Itu kira-kira yang ingin saya tambahkan. Terima kasih, Pak. Baik. Terus pulang tugas kumaha? Masih satunya lagi. Pak, ada yang mau disampaikan? terakhir mungkin Pak, mohon nanti materi Pak. Mohon mangga. Pak, mohon nanti Bisa Pak. Mangga. Mohon nanti materi, kalau bisa pun nanti video rekaman ini bisa di-share Pak, dan karena kami bisa mendapatkan file video dan materinya Pak. Siap. Saya rencanakan, ini saya punya data sejumlah SMP, semua materi termasuk di dalamnya adalah juknis, akan saya share kepada bapak-bapak yang
mungkin belum memiliki, termasuk PowerPoint dan lain sebagainya. Nah, pada dasarnya kita semakin banyak yang memahami masalah PPDB tahun 2020 ini kan jauh semakin baik. Termasuk video ini sudah kami rekam, Vicon ini sudah kami rekam. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti kegiatan Vicom ini. Meskipun mungkin masih banyak hal yang ingin didiskusikan, tetapi karena keterbatasan waktu juga untuk pertemuan hari ini mungkin kita cukupkan sekian dulu. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab atau muncul di kemudian hari, nanti bisa dikomunikasikan dengan pihak sekolah. Tadi disampaikan oleh Pak Rudi, pihak sekolah atau panitia berencana membuat grup baru, grup di WhatsApp misalnya untuk sekolah-sekolah di sekitar SMA Banjaran, sehingga ketika informasi yang ingin disampaikan bisa langsung di-share di grup itu. Demikian Bapak Ibu pertemuan hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas besarnya. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Bapak-bapak. Sami Bapak. Kalau ada mungkin direkam bisa